Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Berjumpa kembali dengan Lentera Minggu Katolik pada hari ini bersama RRI Pro 1 Pontianak. Pada hari ini kita akan mengangkat tema pembinaan iman pada komunitas Bapak Katolik atau Bapak-Bapak Katolik. Dan telah hadir bersama kita Ketua Kombakat Paroki Bunda Maria Juruju, Bapak Elisius ID. Untuk itu, mari kita mulai dialog kita di Lentera Minggu Katolik pada hari ini dengan membukanya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Ia Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau memperkenankan kami untuk selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah kami, terutama para bapak-bapak Katolik dan juga para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, untuk selalu menjadi terang dan garam dan menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah kami, para bapak-bapak Katolik, agar mampu membina iman keluarga kami seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada Lentera Minggu Katolik pada hari ini kita akan berdiskusi atau berdialog bersama Bapak Elisius ID, Ketua Kombakat Komunitas Bapak Katolik Paroki Bunda Maria Juruju. Beliau adalah ketua terpilih periode 2022-2025. Selamat pagi, Pak Aidi. Apa kabar? Halo, Pak Aidi. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya, Pak Aidi? Halo? Pak Aidi? Mungkin bisa diaktifkan speakernya, Pak. Baik. Pak Aidi, mungkin bisa dijelaskan apa itu Kombakat? Halo? Ya, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Kombakat adalah komunitas Bapak Katolik yang dulunya kita kenal sebagai Bapakat, Bapak-Bapak Katolik. Tujuan berdirinya Kombakat adalah untuk pembinaan iman bagi bapak-bapak Katolik, terutama yang berada di paroki-paroki, untuk menjadi terang dan garam bagi keluarganya dalam proses pembinaan iman dalam keluarga. Ya, Pak Aidi, sudah bisa dengar suara saya? Baik. Baik. Nah, apa kabar, Pak Aidi? Silakan. Luar biasa, selamat pagi pada yang telah memberikan waktu kepada kami pengurus Kombakat BMJ 7 Pontianak Rakyat. Baik, Pak Aidi. Seperti yang kita ketahui bahwa Kombakat, komunitas Bapak Katolik ini kan adalah hal yang sama dengan Bapakat ya. Kalau Bapakat kan kita tahu Bapak-Bapak Katolik, seluruh Bapak-Bapak Katolik yang sudah menerima sakramen perkawinan itu masuk dalam Bapak-Bapak Katolik. Tetapi komunitas Bapak Katolik adalah ya semacam perkumpulannya dan yang mengurusi ini. Nah, mungkin
Pak Aidi bisa menceritakan tentang Bapakat dan Kombakat. Silakan Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak Yan. Memang benar, kalau memang Bapak Katolik itu secara umum kita mengertikan bahwa Bapak Katolik telah dibaptis secara Katolik dan jadi warga Katolik. Kalau Kompakat ini berarti komunitas Pak Yan. Ya, Komunitas sehingga Bapak itu bisa rangkum menjadi satu kesatuan sehingga ada yang mengkoordinir gitu. Kan Bapak Katolik kan umum dibaptis secara Katolik, bapaknya itu kan termasuk Bapak Bakat. ya, Tapi yang mengatur itu kan punya suatu komunitas atau perkumpulan yang harus bisa mengarahkan arahnya Bapak Katolik itu mau kemana kalau gitu Pak Yan. ya baik. Jadi dengan kata lain, komunitas itu adalah kelompok lebih luas lagi, Pak. Baik. Di Paroki Bunda Mara Jeruju kan Bapakatnya sudah berusia 4 tahun ya, tahun ini. Dan sudah terpilih pengurus yang baru yaitu Pak Aidi, dulunya wakil ketua, sekarang menjadi ketua. Nah, kita tahu Bapakat pembinaan iman khusus bagi keluarga dan juga mampu melayani ya di gereja. Nah, mungkin bisa ceritakan bagaimana pengalaman Pak Aidi setelah bergabung di Bapakat dan harapannya Kombakat ke depan. Silakan Pak. Ya. Kombakat ini berawal dari membina iman kita di dalam lingkungan khususnya bapak-bapak Katolik. Baik. Kalau kita lihat selama ini kan biasanya kadangkala ada di suatu daerah atau tempat ada bapak-bapak Katolik hanya mengantar anak dan istrinya dulu ke gereja. Dia Iya. tidak. Iya. Mulai bergerak dari itu maka dibentuklah Kombakat untuk mengakomodir, memberikan pemahaman bahwa fungsi dan tugas Bapak Katolik adalah selain keimanan juga mengajak keluarga dan para sahabat dan tetangga untuk sama-sama mau mengajak bapak-bapak yang lainnya untuk ikut berperan aktif di dalam keluarga maupun di gereja. Contohnya secara nyata misalnya hari Minggu, harusnya bapaknya dengan ibu dengan anak ke gereja. Ya. Kadang kalau kita lihat dia ngantar anaknya aja dengan ibunya ke gereja. Ya. Istrinya dengan anaknya ke gereja, dia tidak ke gereja, pulang nanti waktu dijemput lagi. Baik. Hal ini yang akan kita komitmen bahwa bukan hanya ajak mengantar anaknya dari sini ke gereja, tapi dia juga ikut ke gereja. Setelah dia ikut gereja secara internal keluarga, baru dia mengajak tetangga atau di dalam lingkungan dia untuk melaksanakan kegiatan di gereja. Baik. Terkhusus untuk di BMJ, kita sudah memulai pembinaan Bapakat dari internal keluarga dulu. Ya. Dari internal keluarga berkembang menjadi secara luas di gereja. Selain keimanan juga Bapakat BMJ ini ada khusus melaksanakan juga kegiatan jasmani, selain rohani, Ya. jasmani juga seperti kegiatan-kegiatan olahraga yang positif seperti pertandingan bola voli, lalu pertandingan pingpong tenis meja. Bahkan di Bapakat juga punya suatu grup yaitu grup olahraga. Ya, baik. Salah satunya pembinanya adalah ketua DPP yaitu Pak Yulianis sendiri yang membina kita dalam bidang olahraga, yaitu untuk pembinaan jasmani. Karena kalau tidak dibarengi secara jasmani, rohani ada tapi jasmaninya tidak, itu kan tidak balance. Makanya diciptakan
digerakkan suatu jasmani dalam rangka merangkai kebersamaan, kekeluargaan dalam rangka olahraga berbagai jenis seperti pingpong, bola voli, tenis meja, dan kegiatan-kegiatan sosialnya lainnya tidak untuk kemungkinan akan berkembang nantinya. Yang ini sudah dirintis, yaitu kalau tidak salah adanya aksi sosial, kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah di lingkungan-lingkungan, Baik. lalu mengunjungi orang sakit, tidak terbatas dari dia anggota pembakat atau bapakat, ya, umat yang merasa ingin dikunjungi, ya tidak terbatas pada bapak-bapaknya aja, tapi keluarga dan andai taulannya di dalam suatu komunitas bapakat. Baik, luar biasa ya Pak Aidi. Ini mampu untuk membina iman, bukan hanya membina iman pribadi, tetapi menumbuh kembangkan iman keluarga, kemudian menumbuhkan iman bapak-bapak Katoliknya, mengajak bapak-bapak Katoliknya untuk berpartisipasi sesuai 5 tugas gereja ya, yaitu kerikma, pewartaan, liturgia, menguduskan, kemudian diakonia, pelayanan, lanjut ke koinonia, persekutuan, dan martiria, kesaksian. Baik Pak Aidi, dalam 5 tugas gereja itu kan saya lihat bapak-bapak Katolik dan terutama Kombakat, komunitas bapak Katolik ini kan menjadi motor baik bagi keluarga dan juga bagi kegiatan pelayanan gereja. Nah, mungkin Pak Aidi bisa ceritakan selama 4 tahun bergabung di Bapakat, manfaat yang bisa dirasakan oleh Pak Aidi sendiri, karena masih sekarang menjadi pengurus ya, dari wakil ketua sekarang menjadi ketua dan dipercayakan menjadi ketua sekarang. Silakan Pak. Ya, memang benar. Tidak mudah sebenarnya untuk khusus saya atau kawan-kawan untuk mengajak para bapak-bapak bapakat untuk bergabung di Kombakat, karena ada hal-hal yang kadangkala menjadi sandungan, hambatan. Ya, tidak lain salah satunya waktu, Pak. Ya, waktu. Yang kedua, juga kita mengeluarkan sedikit pemikiran. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga kita terbentur pada pendanaan. Namun berkat puji Tuhan kita bersatu dan selalu ingin berbuat baik. Untuk Tuhan memberikan jalan, makanya kita bergabung di Kombakat ini. Segala urusan yang sifatnya sandungan, ibaratnya batu kerikil ataupun hambatan-hambatan tidak terasa, karena kita saling mendukung satu sama lain. Misalnya kalau kita mempunyai masalah pendanaan suatu kegiatan, kita bisa berembuk sama dari ketua DPP dan pastor paroki yang sangat mendukung, sehingga kita bisa melaksanakan satu kegiatan. Lalu hambatan lain yang saya rasakan selama saya jadi bergabung di Bapakat, yaitu mengajak umat lain untuk bapak-bapak Katolik itu kadang-kadang susah, Pak Yan. Perlu tantangan ya. Kita mengadakan rapat, bentur pada kegiatan pribadi bapak itu sendiri, seperti di kantor ada kegiatan, ada yang pulang kampung, lalu ada yang mungkin capek dari kantor, lalu tidur. Kita juga memaklumi. Namun dengan demikian tetap berjalan, karena walaupun dalam keadaan kita dalam kondisi apapun, Bapak Katolik khususnya di BMJ masih punya gairah, kepedulian. Yang pertama dapat dukungan dari pastor, dapat dukungan dari DPP, dan ketiga mendapat dukungan dari ketua-ketua lingkungan. Itu membuat mereka agak bersemangat, yang saya rasakan selama ini di BMJ. Karena bagaimanapun kita tidak lepas daripada masalah-masalah keluarga, internal maupun eksternal. Kita tetap berkomitmen bahwa bagaimana berusaha bahwa Bapak Katolik yang khusus yang ada di BMJ
tetap eksis, Ya. walaupun kondisi COVID selama ini waktu itu COVID Pak Yan, Ya. kita juga tersandra oleh COVID, namun kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Katolik dan umat Bapakat di BMJ, Pak. Ya, baik Pak Aidi, itu luar biasa sekali ya. Nah, mungkin Pak Aidi bisa jelaskan program-program apa di Bapakat atau di Kombakat sekarang yang bisa menunjang pembinaan iman khususnya pribadi Bapak-Bapak Katolik di Paroki Bunda Maria Jeruju ya. Mungkin banyak para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dalam acara ini, mungkin Pak Aidi tadi menyebut BMJ. BMJ itu Bunda Maria di Jeruju maksudnya. Ya, silakan Pak Aidi. Ya, yang pertama kita mendesain suatu program dalam rangka untuk pelaksanaan jangka pendek dan jangka panjang. Baik. Jangka pendeknya yang pertama kita mempertebal iman kita dulu di dalam lingkungan keluarga dulu. Ya. Dalam lingkungan keluarga kita, bapak, ibu, anak, dan saudara dalam satu keluarga. Setelah itu baru kita merembet kepada ketua-ketua lingkungan. Ketua-ketua lingkungan itu jangka pendeknya program Pak Yan. Ya. Setelah merembet ke dalam lingkungan gereja, ke lingkungan lingkungan yang ada di Gereja Bunda Maria Jeruju. Setelah itu baru ke paroki kita bikin program. Ya. Program yang prioritas ada 3 Pak Ide. Ya. Program prioritas kita. Yang pertama mendesain tumbuh kembangkan iman di dalam keluarga dulu. Yang kedua mengajak bapak-bapak Katolik untuk berperan aktif secara nyata, berperan aktif secara nyata. Nah, banyak kan ada yang berperan aktif tapi tidak nyata, hanya ngomong. Kalau masalah iman, oke lah 1% kita percaya Katolik. Tapi nyatanya itu apa? Hal yang kecil misalnya. Mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang meninggal, mendoakan orang meninggal, mendoakan orang sakit, itu nyata, itu kecil aja, konkret aja yang harus kita lakukan, kan begitu. Nah, lalu yang ketiga, kita akan membuat suatu kegiatan tidak terbatas pada masalah rohani, tapi jasmani. Seperti sekarang kita laksanakan itu pertandingan bola voli dalam rangka Hari Paskah. Sebelumnya ada 17 Agustus itu 2022, lalu dilanjutkan Natal Cup, ini Paskah Cup. Nanti kita setelah Paskah Cup nyambung 17 Agustus. Jadi luar biasa ya. Itu tidak terputus jasmani dan rohani jalan. Baik, betul. Karena bukan apa, sebelum kita main voli itu kan kita doa dulu. Betul. Nanti rohaninya kena, jasmaninya kena. Itu yang harus jangka panjangnya Pak Yanis. Mungkin bisa ditambah lagi kegiatan sosial, misalnya aksi-aksi sosial, donor darah, dan aksi-aksi sosial lainnya membantu para kaum papa. Nah, itu program kami. Tidak muluk-muluk, aksi nyata dan tidak perlu biaya banyak itu Pak Yani. Tidak perlu biaya banyak. Nah, misalnya donor darah, tidak mengeluarkan biaya banyak, kita cukup bikin surat ke PMI. Dengan demikian PMI bisa datang ke gereja kita untuk donor darah. Udah satu. Yang kedua, dengan doa ke lingkungan-lingkungan yang minta doakan, ada yang sakit, kita akan kunjungi. Dan juga mendata bapak-bapak Katolik di dalam lingkungan kering dulu, lingkungan wilayah masing-masing kita data. Guna pendataan itu, ketika nanti DPP atau gereja akan memakai data itu, kita sudah punya data ini loh. Kalau di dalam kalau kita mendata bapak, berarti kan ikut ibu-ibunya, ikut satu keluarga Pak Yan. Kalau kita mendata bapaknya, tak mungkin ibunya tidak didata. Keluarga kan begitu teknisnya. Itu Pak Yan, jangka panjangnya, jangka pendeknya. Baik Pak Aidi, nanti pada paruh kedua kita akan lebih memperdalam program-program jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dirancang oleh pengurus periode yang kedua ini ya Pak Aidi. Jadi kita akan mendengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.